Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini untuk kita baca, kita dengarkan dan kita renungkan bersama dari Mazmur 119 ayat 145 sampai 150. Demikianlah firman Tuhan. Aku berseru dengan segenap hati. Jawablah aku, ya Tuhan. Ketetapan-ketetapan-Mu hendak ku pegang. Aku berseru kepadamu, selamatkanlah aku. Aku hendak berpegang pada peringatan-peringatan-Mu. Pagi-pagi buta, aku bangun dan berteriak minta tolong. Aku berharap kepada firman-Mu. Aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan janji-Mu. Dengarkanlah suaraku sesuai dengan kasih setia-Mu. Ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan hukum-Mu. Mendekat orang-orang yang mengejar aku dengan maksud jahat. Mereka menjauh dari Tuhan. Berbahagialah saudara dan saya yang menyimpan firman Tuhan ini dalam hati dan menjadi pelaku firman-Nya dalam kehidupan setiap hari. Di sini pemazmur berseru, berteriak dalam doanya agar kiranya ia mendapatkan keselamatan. Dan itu diperolehnya hanya dari Tuhan dengan peringatan-peringatan, hukum-hukum, firman dan janjinya. Mengapa demikian? Karena pemazmur merasakan sendiri manfaat dari firman Tuhan yang menyatakan kuasa kehendak Allah dalam hidupnya. Saudara, Mazmur 119 ayat 145 sampai 150 menggambarkan keintiman dan intensitas hubungan pemazmur dengan Allah melalui doa yang lahir dari kasih kepada firman Tuhan. Ia membuka dengan seruan penuh kesungguhan, aku berseru dengan segenap hati, jawablah aku, ya Tuhan. Secara biblika, seruan ini menampilkan gambaran iman yang total, hati yang tidak terbagi, penuh kerinduan, dan berakar pada ketaatan. Pemazmur menegaskan bahwa ia berseru bukan karena keputusasaan, tetapi karena kepercayaannya kepada firman Tuhan. Teks ini menunjukkan keseimbangan antara aspek afektif dan kognitif iman, doa. Bukan sekedar ekspresi emosi, tetapi tanggapan sadar terhadap kebenaran ilahi yang diwahyukan. Doa menjadi bentuk devosi yang mengikat antara kasih, ketaatan, dan pengharapan kepada janji Tuhan. Menurut Louis Berkhof, doa dalam Mazmur ini mencerminkan tanggapan manusia terhadap revelatio spesialis, wahyu khusus. Berkhof menulis dalam buku sistematik teologinya bahwa doa bukanlah inisiatif manusia yang lahir dari kebutuhan subjektif, melainkan respons iman terhadap kebenaran Allah yang telah dinyatakan. Dari ayat 145 sampai 147, pemazmur memahami bahwa firman Allah bukan hanya untuk dipelajari, tetapi untuk dihidupi dalam relasi yang intim dengan Allah. Berkhof menekankan bahwa doa semacam ini adalah bukti dari iman yang hidup, iman yang berakar pada pengetahuan akan karakter Allah yang setia. Maka secara teologis, menurut Berkhof, Mazmur ini memperlihatkan sinergi antara doktrin dan devosi. Allah menyatakan diri dalam firman-Nya, dan manusia menanggapinya dengan seruan yang tulus dari hati yang percaya. Hal ini juga diungkapkan oleh Herman Bavinck ketika ia mempelajari dan menjelaskan Mazmur 119 ayat 145 sampai 150 dalam pemikiran yang ditulisnya pada buku Reformed Dogmatics. Bavinck mengatakan Mazmur ini dan ayat-ayat tersebut sebagai ekspresi dari relasi perjanjian, covenantal communion antara Allah dan umatnya. Ketika pemazmur berseru dengan segenap hati, ia sesungguhnya sedang hidup dalam dinamika kasih dan kesetiaan perjanjian. Bavinck menekankan bahwa doa bukan sekedar komunikasi spiritual, tetapi bentuk partisipasi manusia dalam kehidupan perjanjian yang Allah tetapkan. Dalam konteks ini, firman Tuhan menjadi sarana di mana Allah berbicara, dan doa menjadi sarana manusia menanggapi. Struktur rohani dalam Mazmur ini memperlihatkan dua arah, pewahyuan dan respon, kasih karunia dan iman, firman Tuhan dan doa. Semuanya membentuk kehidupan iman yang hidup, penuh kedekatan, dan saling terkait dalam keintiman ilahi. Sementara John Piper menafsirkan ayat-ayat ini dalam kerangka Christian hedonism, di mana doa merupakan wujud kerinduan akan sukacita tertinggi dalam Allah sendiri. Piper menyoroti ayat 147 sampai 148. Begini bunyinya, pagi-pagi aku bangun dan berseru, aku berharap kepada firman-Mu. Bagi Piper, tindakan ini bukan sekedar kedisiplinan spiritual, tetapi luapan hasrat untuk menikmati hadirat Allah lebih dari segala sesuatu. Pemazmur tidak mencari pertolongan karena kebutuhan material, tetapi karena cintanya kepada Allah yang berbicara dalam firman Tuhan. Piper menuliskan demikian, orang benar
Dan orang-orang yang benar-benar mengenal Allah akan mencarinya bukan karena ketakutan akan kehilangan berkat, tetapi karena ia menemukan kesenangan terbesar dalam kehadirannya. Doa dalam konteks ini menjadi devosi yang penuh sukacita, perjumpaan antara kehausan manusia dan kemuliaan ilahi. Mari kita perhatikan dimensi teologisnya dari ayat 148 sampai 149 yang memperlihatkan kesetiaan pemazmur dalam bermeditasi pada firman Tuhan. Bahkan di tengah malam, mataku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan janjimu. Di sini ada contoh spiritual perseverance, keteguhan iman yang ditopang oleh kebenaran wahyu. Konteksnya, kesetiaan Allah terhadap janji perjanjiannya ketika manusia berdoa dan berharap Allah tetap setia menjawab sesuai dengan kasih setianya. Pemazmur merenungkan firman Tuhan di malam hari adalah bentuk ibadah sejati karena di saat dunia beristirahat, jiwa yang mengasihi Allah justru terjaga oleh kerinduan rohani. Jadi, saudara, ayat ini menimbulkan penampilan teologi spiritual yang kuat, harapan yang teguh dari kekuatan yang berasal akan perenungan janji Allah yang hidup. Karena itu, saudara, mari kita perhatikan ayat terakhir daripada Mazmur 119 ayat 150 ini, di mana orang-orang yang mengejar kejahatan mendekat sementara mereka jauh dari Tauratmu. Dalam bagian ini, Herman Bavinck menggambarkan kontras antara kedekatan Allah dengan kedekatan musuh. Yang satu mendatangkan penghiburan, yang lain penderitaan. Namun bagi orang percaya, kedekatan Allah lebih nyata daripada ancaman manusia. Kehadiran Allah dalam perjanjiannya adalah sumber penghiburan yang tak tergantikan bahkan di tengah penindasan. Pengalaman penderitaan seperti ini memperdalam pengertian tentang anugerah. Melalui konflik dan kesesakan, Allah membentuk iman yang matang. Dan kita sebagai orang-orang percaya, saudara dan saya adalah orang yang haus akan Allah, lebih dekat kepada kemuliaan daripada mereka yang hanya mencari keuntungan dunia. Dari Mazmur 119 ayat 145 sampai 150 menyajikan kesatuan yang indah antara wahyu dan respons antara teologi dan devosi. Doa adalah respon iman terhadap firman Allah, ekspresi persekutuan perjanjian, dan kenikmatan tertinggi dalam kehadiran Allah. Bagian ini juga mempertegas Allah menyatakan diri melalui firman-Nya juga adalah Allah yang mendengarkan doa umat-Nya. Secara devosional, Mazmur ini meneguhkan bahwa kerinduan sejati terhadap Allah tidak mengenal waktu. Ia bangun pagi, berjaga di malam hari, dan tetap berseru di tengah ancaman. Doa dan firman Tuhan menjadi dua nafas rohani yang menjaga jiwa terhadap hidup di hadapan Allah yang kudus dan penuh kasih. Dalam konteks seperti itu, apa relevansinya dengan kita, saudara? Pertama, diwarnainya ketegangan sosial di antara kita. Ada ketekanan ekonomi, krisis moral, dan sebagainya. Bagaimana kita tetap memiliki disiplin doa dan perenungan. Perenungan firman Tuhan sebagai sumber kekuatan dan arah hidup. Kedua, mari kita menumbuhkan spiritualitas yang tidak dangkal, tetapi berakar pada keintiman dengan Allah. Dunia ini begitu bising, tergesa-gesa. Kita perlu belajar seperti pemazmur, bangun lebih awal, bukan untuk mengejar kepentingan dunia, tetapi untuk mencari wajah Tuhan. Ketiga, kita harus tulus dan senantiasa beriman yang teguh pada Tuhan dengan firman-Nya, sehingga kita diberikan damai sejahtera, kesetiaan kepada Tuhan di tengah tekanan, dan menghadirkan kasih Allah yang nyata. Kiranya Tuhan menolong saya dan saudara menjadi pelaku firman, dan mengerjakan bagian kita dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus memberkati. Amin.